Oke teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ilvan. Nah, hari ini saya ingin membagikan tips ya mengenai pengetesan bandwidth di Mikrotik. Nah, mungkin bagi teman-teman yang suka main internet, Mikrotik atau ya admin jaringan gitu ya, biasanya teman-teman pasti nggak lepas dari yang namanya speed test ya. Nah, kebanyakan orang ya yang membuat sebuah jaringan itu speed testnya pasti acuannya dari speed test internet ya. Jadi contoh saya buka internet browser, pasti teman-teman sudah mengenal yang namanya speedtest.net. Nah, jadi kebanyakan orang pasti acuan kecepatan bandwidth atau kualitas bandwidth itu menggunakan speed test ini. Tapi itu belum tentu benar. Mengapa saya bilang begitu? Karena speed test ini hanyalah mencoba speed ISP kita ya. Jadi bisa diperhatikan ya, itu adalah mencoba speed ISP kita, bukan speed jaringan yang kita punya atau speed mikrotiknya. Jadi bagaimana cara mencoba atau benchmark atau tes ya, berapa sih bandwidth yang sejatinya bisa ditampung oleh mikrotik kita. Nah, di sini saya simulasikan menggunakan router board yang satunya RB1100 AHX2 dan yang sebelahnya RB3011 ya. Nah, ini tipenya bisa dilihat. Nah, teman-teman bisa menggunakan fitur di Mikrotik, itu ada fitur yang namanya bandwidth test ya. Jadi bandwidth test ini bukan bandwidth test antar internetnya ya. Kalau speed test itu tadi kan antar internet, kita ngetes ke server, contohnya Jakarta, contohnya Singapura, contohnya ke Jepang. Nah, itu speed test untuk ISP. Nah, bagaimana kalau kita ingin melihat atau mengecek kualitas jaringan antar router kita ya, mungkin itu kabelnya, mungkin itu performa routernya. Nah, teman-teman bisa menggunakan yang saya bilang tadi, yaitu bandwidth test. Nah, di sini saya coba menggunakan dua router ya. Saya aktifkan salah satu bandwidth testnya, BT test ya, ada di menu tools, kemudian BT test server. Nah, teman-teman cukup aktifkan aja salah satu bandwidth test, mau yang mana ya terserah teman-teman. Nah, jangan lupa untuk menampilkan info CPU ya, CPU masing-masing routernya. Jadi caranya ini saya remove dulu ya. Nah, ini CPU-nya kan nggak muncul nih, teman-teman cukup klik kanan aja, kemudian add CPU. Nah, kenapa nggak muncul? Kita coba lihat dulu. Nah, ternyata windownya terlalu kecil ya, makanya CPU-nya nggak muncul. Saya matikan aja dead-nya. Nah, jadi ini CPU-nya muncul. Jadi untuk cara memunculkannya atau menampilkannya itu cukup klik kanan dan pilih add CPU. Nah, ini kita aktifkan bandwidth testnya ya, apply aja. Nah, di sini IP-nya juga sudah terlihat 102 ya, dan yang satunya Mikrotik satunya itu 101. Nah, di sini saya ingin mencoba tes tool bandwidth test. Kalau yang tadi BT test server ya untuk servernya, kemudian yang untuk kliennya ya, seolah-olah ini klien ya, karena mengakses test server yang ada di RB3011. Nah, yang mengaksesnya yaitu RB1100. Nah, nanti saya akan coba balikkan ya. Nah, di sini ada beberapa parameter ya, yang ternyata test2 itu adalah IP tujuannya, IP servernya itu di mana. Nah, ini ternyata kalau di kondisi saya ini IP-nya 100.100.2. Nah, jadi sesuaikan dengan IP router teman-teman ya, yang terhubung antara router itu IP-nya berapa, yang satunya berapa, yang satunya berapa. Nah, ini tujuannya. Kedua, kemudian protokol. Ini ada dua protokol, yang satunya UDP dan yang satunya TCP. Nah, nanti ada perbedaan performa ya. Ya, nanti kita lihat aja perbandingannya. Kemudian yang harus kita perhatikan yaitu directionnya. Itu apakah tes ini mengirim dari RB1100 mengirim ke RB3011 atau menerima selesai ya, menerima dari RB3011 atau
download ya istilahnya ya. Kalau resave ini download, kalau send ini upload. Nah begitu aja ya, jadi biar teman-teman nggak terlalu pusing dengan bahasa ini. Biasanya kan familiar download dan upload gitu ya. Nah kalau both itu keduanya, dari download dan upload. Nah setelah itu kita coba tes resave dulu ya dengan protokol UDP. Kita start. Nah nanti di sini akan ada keterangan speednya ya. Kita tunggu speednya hingga stabil ya, stabil maksud saya maksimal speed yang bisa didapat ya, stabil ya. Oke, saya kira 500 MB per second ya, 5 Mbps ya, nggak naik dari 500 ya, bukan 5 ya, 500 ya. Nah ini bisa dilihat CPU-nya ya, CPU dari RB3011 itu naik ke 50% ya, sekitaran itu ya, naik turun ya, 50, 49, 50, 54 ya. Dan speed yang kita dapat adalah 400. Kemudian di RB1100 itu CPU size-nya 20-an. Nah jadi dalam menerima atau mendownload RB3011 itu bisa menangani 500 Mbps dengan catatan protokolnya itu UDP dan nggak ada limit-limit yang lain ya. Jadi kalau ini kan langsung plong ya, nggak ada limit yang lain. Nah kemudian kita coba send-nya ya, send-nya. Kita coba send-nya. Oh ya, ngomong-ngomong ini kabel yang saya gunakan itu gigabit ya, jadi nggak harus maksudnya itu nggak menutup kemungkinan meskipun kabelnya gigabit tapi speed yang kita dapat nggak gigabit. Mengapa ya? Karena faktor itu tadi, kemampuan router bisa menjadi sebuah faktor penting ya. Nah kalau kita ubah directionnya ke upload itu menjadi mendekati 1 GB ya, 900 Mbps. Nah itu kenapa bisa berbeda seperti itu, karena kemampuan routernya juga beda ya. Kalau send ini berarti mengirim dari RB1100 ke RB3011. Jadi resource yang digunakan untuk mengirim itu resource RB1100. Resource untuk menerima itu lebih kecil. Meski CPU-nya sama, tapi CPU yang RB1100 ini berbeda ya, yang tadinya 20-an sekarang 48. Jadi ibarat yang memberi layanan itu RB1100-nya. Itu sebabnya layanannya itu bisa sampai 900 Mbps, sedangkan kalau kita menerima yang memberi layanan itu kan RB3011. Nah ya karena RB3011 ini speknya kalah ya, itu kalah dengan yang RB1100, makanya jika yang memberi layanan atau yang mengirim RB1100 itu speednya bisa 900 Mbps. Nah itu kualitas jaringan untuk antar routernya ya. Jadi teman-teman harus bisa bedain jaringannya itu UDP, TCP, dan directionnya mana router yang memberikan service atau memberikan layanan ya. Nah kemudian kita stop, kita ubah ke TCP ya, kita ubah ke TCP dan kita coba start ya. Ini masih send ya, jadi yang melayani masih RB 1100 ya. Nah ini bisa dilihat ya, hanya dapat 370-an Mbps. Nah tapi CPU nya udah tinggi nih, udah 80-an, 70 ya, naik turun situ. Nah mengapa? Karena protokol TCP itu lebih berat ya daripada protokol UDP. Nah makanya speed yang kita dapat hanya 300 Mbps aja. Sama halnya kalau kita resave, bisa dilihat ya CPU nya nanti 66% ya, ini lebih kecil dan speednya sedikit lebih menurun ya, bisa dilihat. Jadi router ini kemampuannya kita bisa lihat, kita bisa bandingkan dengan
menggunakan fitur bandwidth test yang ada di Mikrotik. Jadi kita nggak perlu menggunakan speed test. Kalau menggunakan speed test itu kan kualitas jaringan ISP ya, jadi sumber internetnya. Kalau ini kita bisa mengecek atau melihat kemampuan kualitas jaringan internal kita atau lokal kita. Jadi antar router itu mampunya berapa sih bandwidthnya yang kita bisa transfer atau gunakan. Nah, jadi ini kalau buat internet sih saya rasa sih nggak terlalu berpengaruh ya kalau speed test seperti ini. Tapi kalau teman-teman menggunakan router ini sebagai file server ya, yang mungkin itu lokal aksesnya, jadi ya pastinya router ini sangat berpengaruh dalam mentransfer file tersebut ya. Contoh aja saya kan menggunakan file server juga. Nah ini kan file server nih, jadi ini nggak ada di komputer saya, jadi saya bisa menaruh file di sini. Itu ya tentunya lokal, servernya di jaringan kita, nggak di internet ya. Jadi ini aja mungkin tips dari saya cara menggunakan bandwidth test di Mikrotik. Jadi teman-teman nggak usah pusing-pusing harus tes menggunakan internet ya, atau bahkan teman-teman bisa mencobanya. Oh ya, saya lupa menunjukkan. Sebentar, saya download dulu file bandwidth testnya. Nah, ini saya udah download bandwidth test ya. Ini bawaan dari official Mikrotik juga, teman-teman bisa download ya. Download di website Mikrotiknya. Bentar, saya tunjukkan aja ya biar teman-teman nggak bingung. bandwidth test. Oke. Nah, ini Mikrotik Indonesia. Teman-teman cari ya bandwidth test. Oh iya. Nah, ini sudah ada filenya ya, teman-teman tinggal download, nanti tinggal running, hasilnya akan seperti ini. Jadi contoh aja, teman-teman hanya mempunyai satu router. Jadi ini kan runningnya via under Windows ya. Ini Windows, saya klik 2 kali maka munculnya seperti ini. Jadi teman-teman contoh nih punya hanya satu router, ingin mencoba kemampuan router tersebut ya, teman-teman bisa menggunakan ini aplikasi Mikrotik Bandwidth Test ya. Dan ya penggunaannya hampir mirip. Teman-teman inputkan address atau tujuannya ya, yang Mikrotik teman-teman yang ada servernya, BTT server ya. Teman-teman juga pilih protokolnya, directionnya juga bisa teman-teman pilih. Kemudian teman-teman juga bisa start. Nah, nanti akan muncul trafficnya di situ tadi ya. Ini kenapa tadi nggak muncul ya? Saya coba send, disconnect. Sebentar, saya lihat. Nah, ini udah bisa. Oh iya, karena saya lupa. Kalau protokol UDP di PC saya ini tadinya saya setting UDP-nya itu blok ya. Jadi biar nggak ada traffic UDP, makanya saya pilih UDP tadi nggak mau ya. Nah, ini bisa dilihat ya kemampuannya naik turun ya. Ya karena kualitas dari PC-nya lagi, kemudian juga routernya yang saya bilang tadi ya. Kemudian saya coba resave, apakah bisa? Ya, bisa juga. Nah, berbeda ya speednya dengan yang antar router, karena PC saya ini topologinya sudah melewati 2 router. Mengapa kalau saya tes bandwidth test router yang RB 1100 itu ikut naik? Karena topologinya PC saya ini terhubung ke RB 1100 dahulu, kemudian baru dari RB 1100 ke RB 3011. Itu mengapa speednya yang didapat beda, karena melewati 2 router itu pastinya mempunyai penurunan speed ya. Oke, mungkin sampai di situ aja tips dari saya cara menggunakan bandwidth test dari Mikrotik. Jadi teman-teman bisa melihat kualitas jaringan yang teman-teman punya, kemampuan router yang teman-teman punya. Jadi ini kemampuannya per satu ya, belum diakses banyak orang, jadi beda ya, jangan disamain. Kalau contohnya ini 300 Mbps jadi hanya bisa menampung 300 Mbps.
itu belum tentu, karena banyak faktor lagi. Contohnya penggunaannya makin banyak ya, tentunya kerja routernya juga makin berat. Jadi bukan patokan pasti ya, tapi ini bisa menjadi patokan sementara untuk kualitas router tersebut. Jadi contohnya membandingkan router, nah itu teman-teman bisa menggunakan ini. Oke, sampai jumpa di video saya yang lain. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like. Jika nggak suka ya dislike aja, serta berikan saran bagi saya ya, terutama yang teman-teman ingin request atau ingin memberikan saran. Silakan teman-teman komen di komentar di bawah ya, kolom komentar tentunya ya. Jadi sampai di sini aja video yang singkat ya, nggak singkat ya. Oke, sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Goodbye.